Kita download aplikasi Digitar Korlantas dari sesuai ya, suruh buka mulut dan lain-lain. Ini agak susah ya. Jadi setelah itu kita akan disuruh verifikasi tanda tangan. Jadi dan ternyata tes kesehatannya itu kita juga harus datang ke klinik yang ditunjuk ya. Jadi kita dikasih surat seperti ini. Ini surat keterangan sehat. Jadi setelah kesehatan kita telah berhasil membawa hasil tes psikotes ini. Nah itu yang foto di sebelah sana. Kita simple. Ini adalah cara mengurus SIM secara online. Inilah pengalaman saya sendiri. Pertama-tama kita download aplikasi Digitar Korlantas dari Polri yang di Play Store. Setelah diinstal, kita masuk langsung ke aplikasinya dan kita pilih SIM yang akan kita urus ya, antara SIM A atau SIM C. Nanti kita pilih kita mau mengurus perpanjang SIM yang mana. Di sini ada pilihan ya, ada SIM A, ada SIM C. Ini kan karena saya mau perpanjang SIM A, jadi saya milih yang SIM A. Setelah itu ada beberapa cara verifikasi ya. Pertama dengan memfoto SIM seperti ini. Cuma ini agak susah ya, jadi saya coba-coba nggak berhasil. Akhirnya saya masukkan nomor, jadi saya ketik nomor SIM saya di sini. Jadi setelah memasukkan nomor SIM, setelah berhasil, kita disuruh verifikasi lagi ya, yaitu verifikasi KTP. Dan nanti sesuai foto KTP kita akan berlagak atau berakting di depan kamera. Nah seperti ini. Jadi ini kita mau tes dulu kameranya. Setelah datanya cocok, kita akan disuruh berfoto seperti ini. Nah ini. Jadi ini wajah kita harus sama dan kita harus sesuai ya, disuruh buka mulut dan lain-lain. Ini agak susah ya. Jadi berkali-kali saya nyoba, itu ada hampir 10 kalian baru berhasil ya. Jadi kita mengikuti petunjuk. Nah ini setelah berhasil kita disuruh verifikasi seperti ini. Setelah berhasil kita lanjut ke step selanjutnya. Ini pikiran saya ini mudah daripada jauh-jauh. Kita langsung dapat email dan emailnya langsung kita aktifasi ya. Jadi ini menandakan kalau akun kita itu sudah terverifikasi oleh data di Korlantas Polri. Jadi setelah terverifikasi kita tunggu dulu, kita klik tadi datanya, ini akan loading. Jadi loading seperti ini. Setelah berhasil ada muncul logo Polri dan email telah dikonfirmasi. Setelah ini kita langsung bisa untuk melakukan perpanjang SIM ya. Jadi kita pilih ya, ini kita milih apa, ini perpanjangan. Syarat-syaratnya seperti ini, ada eKTP, fisik SIM, tanda tangan, dan pas foto. Nah, setelah ini kita akan disuruh untuk mengupload beberapa dokumen kelengkapan pendukung untuk SIM elektronik ini ya. Jadi untuk SIM online ini kita akan disuruh untuk mengupload kelengkapannya seperti apa dan akan dikenakan biaya 6.500 seperti itu ya. Sini setelah kita ngisi untuk data SIM apa yang akan kita perpanjang, misalkan saya akan perpanjang SIM A. Jadi saya akan masukkan data-data untuk SIM A saya ya. Jadi ini saya masukkan untuk nomor SIM-nya. Setelah berhasil kita akan suruh verifikasi, kita verifikasi KTP. Dan setelah itu kita verifikasi fisik SIM. Jadi fisik SIM kita akan diverifikasi ya. Nah, seperti ini. Setelah verifikasi KTP dan SIM, setelah itu kita akan disuruh verifikasi tanda tangan. Jadi kita butuh tanda tangan di kertas putih ya. Nanti kita foto. Setelah itu kita disuruh juga untuk mengirimkan foto ya yang berbackground warna biru. Jadi ini saya ngedit langsung. Setelah saya edit langsung saya kirim fotonya. Nah, setelah berhasil semua, kita akan mengecek ulang datanya. Jadi kita suruh mengisi lagi masa berlaku SIM dan lain-lain ya, waktu SIM diterbitkan dan lain-lain. Nanti kita isi. Setelah kita isi semua, kita cek lagi berhasil, kita akan dilanjutkan ke ada aplikasi Rikes Jasmani dan tes psikologi. Jadi untuk tesnya ini kita juga akan melakukan tes secara online ya. Jadi kita disuruh mengisi untuk tes jasmani kesehatan dan tes psikologi. Ini dalam pandangan saya atau pikiran saya itu tesnya langsung melalui aplikasi smartphone ini. Ternyata pikiran saya ini keliru. Ini saya disuruh untuk menginstal 2 buah aplikasi ya, yaitu aplikasi jasmani, Rikes dan satunya buat psikologi. Nah, jadi setelah kita install aplikasi Rikes ini, kita akan masuk atau registrasi ulang ya. Jadi cuma ini agak
rumit. Jadi untuk registrasinya itu saya berkali-kali itu agak susah dan disuruh menginstal aplikasi lagi. Jadi untuk e-request ini kita install aplikasi. Waktu saya install juga kembali berkali-kali keluar sendiri, diinstal nggak masuk-masuk. Sampai akhirnya saya berhasil untuk menginstal ini EPPSI dan e-request. Jadi saya berhasil menginstal 2 buah aplikasi. Cuma untuk loadingnya ya memang agak lama ya. Jadi ini kita diarahkan pertama ke browser, setelah itu disuruh menginstal. Jadi setelah kita install, dalam pikiran saya itu lebih mudah mungkin ya untuk mengurus secara online daripada yang offline yang katanya cukup ramai sekali. Dan ini setelah itu kita suruh untuk registrasi ya. Kita registrasi sendiri, setelah itu kita disuruh seperti tadi foto. Cuma ini aplikasinya saya buka ini, untuk fotonya ini dia tidak keluar ya. Jadi tidak keluar sama sekali. Saya bingung, saya close lagi dan kita mencoba lagi, masuk lagi. Data pemohon SIM belum siap. Nah, ini adalah aplikasi yang kesehatan. Sama seperti yang tadi, datanya juga masih nggak keluar gambar untuk kameranya. Tapi setelah ini berhasil, kita akan disuruh mengisi. Kita mencocokkan data kita memilih SIM apa, SIM perpanjangan SIM baru. Jadi inilah tes kesehatan ya secara online yang ada di SIM ini seperti apa. Dan ternyata tes kesehatannya itu kita juga harus datang ke klinik yang ditunjuk ya. Jadi kita nggak bisa untuk tes secara online. Jadi kita harus datang ke klinik yang ditunjuk dan kita akan janjian ya. Jadi kita akan janjian ke sana kapan. Nah seperti ini, inilah kendala saya. Jadi pikiran saya itu kita bisa langsung mengurus SIM secara online tanpa harus pergi ke suatu tempat. Dan ternyata kalau sama-sama pergi ke suatu tempat seperti ini dan janjian, lebih baik saya langsung ke SIM centernya ya, atau tempat pengurusan SIM secara offline ya. Di sini juga saya disuruh mengisi untuk formulir ya yang bertele-tele, dan saya akhirnya pusing. Saya tutup aplikasinya dan saya berangkat langsung menuju ke salah satu mall di Surabaya namanya Golden City Mall untuk mengurus SIM. Kita lanjut langsung ke mallnya ya, seperti apa kondisinya di sana, apakah ramai atau sepi ya. Dan ternyata setelah sampai di sini tempatnya nggak seramai saya bayangkan ya, mungkin ada sekitar 20-30 orang. Dan setelah datang ini saya langsung untuk ke tes kesehatan ya. Jadi tes kesehatan itu bayarnya 40.000. Jadi kita langsung dites ya untuk penglihatan dan lain-lain ya. Dan kondisinya di mall ini nggak seramai yang saya kira. Jadi setelah tes kesehatan ini saya antri lagi untuk tes kedua, yaitu tes untuk psikotes ya. Dan setelah lulus tes kesehatan ini kita antri untuk masuk ke tes psikotes. Itu kita antri, ada jalurnya dan dikasih surat seperti ini. Ada surat keterangan sehat. Nah, tulisannya lolos ya. Jadi jangan ngurus di luar ya. Setelah itu kita akan mengikuti tes psikotes seperti ini. Kita disuruh mengisi ya, mengisi nama dan lain-lain. Setelah itu ada jawaban-jawaban di belakangnya, ini ada soalnya juga, tes psikotes. Nah seperti ini. Ini soalnya ini kita jawab di lembar jawaban yang kita diberikan tadi ya. Jadi setelah kesehatan kita langsung ke psikotes. Setelah selesai mengisi psikotes, kita serahkan ke masnya dan kita akan dikasih hasil untuk lulusnya tes psikotes ya. Setelah berhasil membawa hasil tes psikotes ini, kita langsung masuk ke area foto ya. Nah itu adalah area foto. Selamat datang. Dan kita sama petugasnya nanti kita akan dikasih jepret-jepretan gitu ya. Jadi kita disuruh langsung ke Bank BRI. Di sana ada Bank BRI, kita disuruh bayarnya di sini 80.000 ya. Setelah bayar ke Bank BRI, kita antrikan formulir kita untuk foto. Nah ini, setelah itu kita menunggu lagi untuk foto. Kurang lebih 10 menit saya dipanggil. Dan seperti ini kondisinya. Nah itu yang foto di sebelah sana. Kita menunggu sekitar 10 menit ya. 10 menit ini saya dipanggil. Dan setelah itu, setelah selesai foto, kita disuruh menunggu di luar untuk dipanggil. Dan nggak lama setelah itu SIM saya sudah jadi ya. Jadi saya dipanggil dan SIM saya jadi. Cukup simple.